Dengan keributan yang terjadi di ruangan administrator, Kapten Jonathan dan bawahannya pun mencoba membantu dan memeriksa para pendaftar perekrutan tersebut, dan yang membuatnya merasa heran. Dari para pendaftar untuk menjadi prajurit pribadi Roman, terdapat beberapa prajurit yang sudah terkenal dan mempunyai kemampuan di atas rata-rata, seperti Pavir, umur 39 tahun, seorang anggota keluarga bangsawan di Umberto, pernah bergabung dengan Night Order, serta saat ini mampu memanifestasikan aura 3 star. Dan dengan pencapaian tersebut, tak lupa dia juga mencantumkan bio pribadinya yang tercatat seperti melayani sebagai komandan bagi unit patroli wilayah, dan dengan apa yang telah ia capai itu. Dalam surat pendaftarannya ia berkata, kalau apa yang ia cantumkan itu hanya untuk membuktikan sebagai kualifikasi bagi dirinya atas kesediaannya untuk mendaftar sebagai prajurit pribadi Roman Dimitri, dan sebagai veteran prajurit yang sudah bertarung di berbagai peperangan, bahkan pernah menjadi sukarelawan pada saat Dimitri memulai peperangan melawan Kekaisaran Kronos. Di surat pendaftaran tersebut, Pavir berkata kalau dia percaya kalau keputusan untuk menjadi prajurit pribadi Roman Dimitri adalah keputusan yang ia anggap sudah tepat. Kapten Jonathan yang mengetahui latar belakang dari Pavir itu, dia pun merasa terkejut, karena orang yang semahir seperti Pavir hanya melamar menjadi prajurit pribadi biasa, bukannya melamar sebagai knight yang lebih tinggi tingkatannya, dan di sisi bawahannya, dia pun merasa hal yang sama seperti Kapten Jonathan, karena setelah memeriksa berkas para pendaftar, dia tidak pernah membayangkan akan muncul orang-orang hebat yang ingin mengikuti tes hanya demi perekrutan prajurit biasa, seperti Deputy Commander dari suatu guild mercenary besar, Elite Mercenary, Knight, bahkan Aura Swordsman, dan dengan apa yang terjadi itu, Kapten Jonathan pun menyadari satu hal, kalau mereka, orang-orang berbakat yang terus berdatangan dari berbagai tempat, mereka sukarela mendaftar menjadi prajurit biasa hanya menginginkan satu hal, yaitu berlatih di bawah panduan tuan mudanya itu. Dan ketika melihat salah satu berkas pendaftar di hadapannya, Kapten Jonathan pun terkejut, karena orang tersebut adalah Fred, yang diketahui kalau dia adalah Kapten Knight sebelumnya dari keluarga Memphis di Kekaisaran Kronos. Di tempat lain di Kekaisaran Kronos, tepatnya di kediaman keluarga Memphis, Marques Memphis yang mendapatkan informasi dari wilayah Dimitri yang sedang mengadakan perekrutan pribadi untuk Roman Dimitri dan banyak orang-orang yang datang untuk mendaftar. Dia pun menganggapnya kalau itu benar-benar sangatlah konyol, karena hanya dengan satu kemenangan saja mereka anggap kalau Dimitri lebih unggul dibandingkan dengan kekaisarannya. Namun setelah mendengar perkataan bawahannya tentang salah satu Kapten Knight dari keluarganya, dia pun bertanya tentang hal tersebut, dan bawahannya pun berkata, kalau Kapten Knight Fred sudah seminggu penuh tidak melapor untuk bertugas. Kemudian, Marques Memphis pun lalu berkata, kenapa tidak langsung mengirimkan seseorang untuk memeriksanya? Dan bawahannya itu pun berkata, kalau mereka sudah mendatangi rumah Kapten Fred, tapi rumahnya benar-benar kosong. Dan setelah diselidiki, ternyata Kapten Fred dan keluarganya telah menggunakan warp gate yang menuju ke wilayah Cortas, sehingga Marques Memphis pun terkejut, karena Cortas adalah wilayah yang sudah diambil alih oleh Roman Dimitri dari mereka. Dan jika Kapten Fred menggunakan gate untuk menuju ke wilayah tersebut, Marques Memphis mengasumsikan kalau Kapten Fred sudah membelot ke kerajaan Dimitri. Setelah mengkonfirmasi kebenaran tersebut dan melaporkannya kepada kaisarnya itu, Marques Memphis berkata, jika mereka membiarkan hal tersebut terus berlanjut, mereka tidak akan bisa menghentikan aliran bakat yang akan meninggalkan kekaisaran. Dan dengan situasi kekaisaran yang mulai genting dengan hal tersebut, sebelum hal itu lebih meluas, kaisarnya yang telah dikontrol oleh Alexander dan mencoba untuk menekan tindakan tersebut pun lalu memberikan ultimatum. Kalau siapapun yang mengkhianati Kekaisaran Kronos, apapun statusnya, Kaisar Kronos berkata kalau mereka akan dieksekusi bersama dengan semua keluarga mereka. Dan setelah memberikan perintah tersebut,
Sambil meninggalkan tempat singgasananya, Kaisar Kronos yang telah dikontrol oleh Alexander pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang ia ketahui, Roman Dimitri secara langsung mengajari para prajuritnya dengan sword style yang hanya dimiliki oleh Dimitri. Alexander yang memiliki rasa penasaran yang begitu besar terhadap martial art yang dimiliki oleh Roman Dimitri. Dia yang telah mengirimkan beberapa mata-mata untuk mengikuti tes perekrutan tersebut pun berandai-andai. Jika mata-matanya itu lolos dalam perekrutan tersebut, tak secara langsung dia akan mendapatkan teknik martial art dari Roman Dimitri. Di dalam perekrutan tersebut, total jumlah pendaftar prajurit Dimitri pun mencapai 100.000 orang. Bahkan setelah seleksi pertama, masih ada puluhan ribu orang yang tersisa. Dengan Sekte Hao yang menggerakkan anggotanya untuk mengadakan tes bakat singkat dan penyelidikan latar belakang dari peserta. Perbedaan apapun mengenai informasi yang dinyatakan dan diverifikasikan secara tidak langsung adalah penolakan instan. Dan setelah seleksi kualifikasi selama 2 minggu, daftar peserta untuk tes ketiga pun difinalisasikan. Di antara 5.000 orang yang lolos, hanya 500 yang akan dipilih sebagai prajurit pribadi, dan sisanya akan diberikan kesempatan untuk mendaftar di pasukan kerajaan Dimitri. Di dalam perekrutan tersebut, mereka yang telah lolos dan dikumpulkan di sebuah tempat, Chris dan para prajurit pribadi Roman yang juga hadir di tempat tersebut. Pada saat itu, Chris berkata kepada para peserta kalau dia akan menjelaskan cara kerja tes tahap ketiga, yaitu, mereka harus berduel dengan para senior mereka yang telah lebih dulu bergabung dengan prajurit Roman termasuk dirinya, serta, Chris juga berkata, kalau dalam tes tersebut, kemenangan bukanlah satu-satunya jalan untuk lolos bagi mereka. Karena bahkan kalau mereka kalah dalam duel tersebut, jika mereka memperlihatkan suatu hal yang bermakna, Chris berkata kalau mereka akan diterima menjadi prajurit pribadi tuannya itu. Kemudian, Chris pun memanggil Pavir sebagai peserta pertama yang akan mengikuti tes tersebut. Di sisi Pavir, dia yang terlihat percaya diri pun berkata dalam hatinya, kalau dilema yang sebenarnya dari tes tersebut adalah memilih lawan yang tidak diketahui atau lawan yang dirumorkan kuat. Dengan kepercayaan dirinya yang begitu besar, dia pun akan memilih untuk melawan McBurney, lulusan Southern Training Ground, swordsman kidal dengan serangan unortodoks. Karena, dia juga adalah swordsman kidal seperti McBurney, dan setelah memilihnya, sebelum duel itu dilakukan, Chris sebagai pengadil dari duel tersebut pun menyampaikan role pertarungannya, kalau mereka memiliki batas waktu selama 3 menit, dengan tergantung dari performa yang ditunjukkan oleh Pavir dalam pertarungan tersebut, Chris berkata kalau itu akan menjadi penentu, apakah Pavir akan lolos atau tidak. Setelah memberikan aba-aba dimulainya duel tersebut, Pavir pun secara langsung bergerak cepat ke arah McBurney. Dengan dia yang tahu kalau pergerakan McBurney terbatas karena hanya memiliki satu lengan saja. Pada saat menyerangnya, McBurney masih bisa menghindari serangan tersebut. Namun, Pavir yang sudah membaca pergerakannya itu, dia pun memutar badannya dan melancarkan serangan lanjutan. Namun, McBurney masih bisa menghindari serangan tersebut dengan cara merebahkan badannya ke arah belakang, dan Pavir yang mendapatkan kesempatan bagus untuk menyerang karena McBurney kehilangan keseimbangannya. Tak diduga, McBurney memutar badannya di udara dan kemudian langsung menyerang balik dengan bertubi-tubi. Di sisi Pavir, dia yang berhasil menahan serangan McBurney itu, setelah mengambil jarak untuk membaca situasinya kembali. Pada saat itu, Pavir pun menyadari, kalau McBurney menggunakan pergerakan kaki yang aneh. Namun terlepas dari itu, Pavir meyakini, kalau McBurney yang hanya memiliki satu lengan saja, dia pasti akan memberikan celah bagi dirinya untuk menyerang. Dan ketika McBurney melancarkan serangannya, Pavir yang berpikir kalau itu adalah waktunya, dia pun melancarkan serangan yang serupa, sehingga serangan dari mereka pun menimbulkan ledakan yang begitu besar. Namun ketika kepulan asap mulai menghilang akibat ledakan tersebut,
terlihat McBurney pun sedang menghunuskan pedangnya ke arah Pavir yang bersujud di hadapannya, dan dengan kondisinya itu, Pavir pun mengakui kekalahannya atas duel dengan McBurney. Setelah duel pertama selesai, Chris lalu memanggil peserta kedua, orang yang berada di bar di beberapa waktu yang lalu, yang diketahui dia bernama Thames. Dia yang menyadari kalau skill keahliannya tidak begitu hebat, dia pun mencoba memilih salah satu bawahan Roman yang ia anggap mudah untuk dikalahkan. Dan ketika melihat salah satu bawahan Roman yang mempunyai perawakan kecil, Thames pun menunjuk dan memilih dia sebagai lawannya untuk berduel. Lalu, setelah Chris memanggilnya untuk menjadi lawan duel Thames, yang diketahui dia bernama Han, setelah mereka saling menatap satu sama lain, Thames pun dengan percaya dirinya dia berkata dalam hatinya, kalau dia pasti akan menang melawan bawahan Roman di depannya yang ia anggap tidak terkenal. Dan di sisi lain, peserta yang melihat pertarungan tersebut yang belum diketahui apakah dia adalah Fred, mantan Kapten Knight dari keluarga Marquess Memphis, atau mata-mata yang dikirim oleh Alexander, dia berkata kalau peserta itu pasti akan sama tereliminasi. Namun, pria berkepala plontos yang mendengar itu, dia menyaut perkataan pria berjubah tersebut, kalau dilihat dari postur prajurit Roman itu, dia merasa kalau Thames mungkin mempunyai kesempatan untuk menang. Namun, pria berjubah berkata kepada si kepala plontos, kalau prajurit Roman Dimitri yang sudah bertarung di Southern Front, Western Front dan di Valhalla bahkan tidak pernah kalah dalam pertarungan itu. Dengan kata lain, tidak mungkin orang lemah akan bertahan selama itu. Dan di sisi pertarungan antara Thames dan Han, setelah Chris memberikan aba-aba pertarungan mereka dimulai, hanya dengan sekali serangan dari Han, Thames pun tumbang dengan sangat mudahnya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.